akan menjelaskan materi tentang aspek keperilakuan pada desentralisasi. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Dalam praktiknya, desentralisasi sulit untuk diterapkan. Karena hanya sedikit kesepakatan mengenai arti dari istilah desentralisasi, mungkin akan lebih berguna apabila fokus pada apa yang diinginkan atau dicapai oleh suatu organisasi melalui desentralisasi, yaitu fokus mengenai perilaku apa yang diinginkan oleh organisasi dari para manajernya. Definisi keperilakuan dari desentralisasi ialah sebagai suatu sistem yang mendorong berbagai manajer dalam suatu hierarki untuk berpikir dan bertindak secara independen, sementara pada saat bersamaan merupakan bagian dari suatu tim. Definisi nyata entitas bisnis. Grup XYZ didirikan tahun 1972 di Bekasi oleh tuannya yang merupakan senior dan anggota pendiri grup XYZ. Ide pembuat pabrik es krim berasal dari Tuan A yang dibantu oleh adiknya laki-laki Tuan Z. Pada tahun 1975, grup tersebut mendirikan pabrik es krim kedua di Medan dan menjadikan grup XYZ menjadi produsen es krim terbesar di Indonesia. Menjelang tahun 1978, grup XYZ telah melakukan ekspansi ke area yang berbeda. Grup tersebut mendirikan pabrik untuk menghasilkan kemasan yang akan digunakan untuk es krim, sereal, rokok, dan produk lainnya. Grup tersebut mendirikan pabrik es krim lagi di Jawa Timur. Pada awal tahun 1980-an, pabrik di Jawa Timur tersebut dijadwalkan untuk berproduksi. Tuan Z bertanggung jawab atas operasi di Jawa Timur dan Bekasi, sementara Tuan Y pindah ke Medan untuk mengawasi dan menjalankan usahanya. Dalam kasus ini, Tuan A atau seseorang yang mencetuskan ide dalam membuat pabrik es krim telah menikmati tingkat pertumbuhan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dalam proses tersebut, beliau dan rekannya tidak memiliki cukup waktu untuk memikirkan mengenai penambahan cabang-cabang organisasi, sehingga meminjam spesialis fungsional seperti Tuan K ketika dibutuhkan. Organisasi keluarga telah menghasilkan kegagalan untuk menggambar bagan yang jelas, sehingga karyawan puncak merasa kebingungan nih mengenai garis komunikasi dan pelaporan, serta terlalu banyak wewenang yang masih dipegang oleh anggota keluarga. Sehingga yang dibutuhkan ialah suatu sistem untuk mengukur kinerja dari berbagai unit guna mengevaluasi bagaimana unit-unit tersebut beroperasi. Singkatnya, bentuk organisasi yang jelas sangat diperlukan. Pada kondisi ini, dibutuhkanlah suatu bentuk reorganisasi. Kasus tersebut atau masalah yang sudah dijelaskan tadi bukan suatu masalah yang hanya dialami oleh grup XYZ, tapi lebih dari satu perusahaan yang bertumbuh telah menghadapi masalah untuk melakukan reorganisasi dalam menghadapi pertumbuhan atau perubahan. Salah satu dimensi dari restrukturisasi organisasi yang telah memperoleh perhatian yang besar adalah dikotomi atau penyusunan kembali sentralisasi atau desentralisasi. Dua tema utama dikembangkan dalam materi ini. Yang pertama, desentralisasi adalah sikap, respons keperilakuan terhadap kebutuhan dari suatu lingkungan. Yang kedua, desentralisasi yang efektif memerlukan pembentukan struktur organisasi sesuai yang menghasilkan anggaran dasar. Nah, perlu kita lebih dalam lagi mengetahui tentang apa itu desentralisasi dalam konteks bisnis dan kondisi manakah yang menciptakan kebutuhan akan desentralisasi. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Arti desentralisasi yang digunakan dalam sejumlah besar literatur yang beragam mempunyai beberapa arti, yang salah satunya dalam konteks perusahaan bisnis yaitu suatu organisasi administrasi adalah tersentralisasi sejauh keputusan dibuat pada tingkat yang relatif ialah tinggi dalam organisasi tersebut. Terdesentralisasi sejauh keputusan itu didelegasikan oleh manajemen puncak kepada tingkat wewenang eksekutif yang lebih rendah. Secara sederhana, arti desentralisasi itu adalah penyerahan urusan atau pembagian urusan manajemen pusat kepada manajemen yang ada di bawahnya. Jadi, manajemen yang ada di bawahnya itu dapat mengurus urusannya tersebut. Jika terjadi masalah terhadap manajemen tersebut, manajemen pusat tahu sumber dari masalahnya itu. Lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Suatu pembahasan umum mengenai alasan-alasan dibutuhkannya desentralisasi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus kepada keputusan-keputusan strategis jangka panjang dan bukan terlibat dalam keputusan-keputusan operasi. Lalu, desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respon secara cepat dan efektif terhadap masalah.
dan memiliki informasi yang paling baik. Oleh sebab itu, dapat memberikan respon yang lebih baik pula untuk kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang baik bagi manajemen puncak pada masa depan. Desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonomi daerah, dengan demikian merupakan suatu alat untuk motivasi yang kuat bagi para manajer. Lingkungan organisasi dapat dibagi menjadi dua subkelompok. Yang pertama, lingkungan tugas, yang kedua, komunitas. Lingkungan tugas digambarkan melalui 3 dimensi: ketersediaan sumber daya langka, pola dari hubungan dalam organisasi, dan yang terakhir, tingkat sejauh mana kekuasaan, wewenang, dan sumber daya tersebar dalam lingkungan tersebut. Sedangkan komunitas menentukan kebebasan di mana organisasi dapat mengusahakan berbagai tindakan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu memilih suatu struktur. Nah, untuk menetapkan desentralisasi di suatu organisasi ini harus memilih suatu struktur yang sesuai guna untuk mengembangkan anggaran dasar dan mengukur kinerja yang terdesentralisasi. Nah, di sini tuh tidak ada struktur yang paling sesuai untuk desentralisasi. Nah, di pembahasan ini tuh kita bagaimana cara memilih satu dari banyaknya struktur yang dapat mengembangkan desentralisasi tersebut. Nah, pilihan atas struktur desentralisasi ini yang paling sesuai terdapat 2 keputusan inti. Yang pertama itu pembagian tugas atau keputusan, dan yang kedua itu merencanakan akuntabilitas sumber daya. Nah, yang pertama itu pembagian tugas atau keputusan. Jadi, jenis fungsional dan divisional ini dia itu mencerminkan 2 cara yang berbeda dalam menentukan tugas atau keputusan yang terdapat di dalam suatu organisasi tersebut. Di mana struktur fungsional ini dia ini membagi suatu organisasi ini sepanjang lini fungsi-fungsi utama seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan lainnya. Jadi struktur seperti ini itu dia di dalam suatu organisasi itu memerlukan pengembangan keahlian yang mendalam di suatu bidang atau teknik atau dia itu yang sudah memiliki produk, tetapi ini tuh yang produknya tuh masih sedikit, bahkan yang serupa. Contohnya aja kayak produsen komputer dan perusahaan penerbangan, di mana ini tuh merupakan contoh baik perusahaan besar yang sudah atau yang diatur secara fungsional. Nah, selanjutnya itu struktur divisional. Nah, struktur divisional ini dia tuh biasanya itu membagi suatu organisasi ini sepanjang lini produksi. Nah, di dalam struktur divisional ini biasanya struktur yang terutama yang terdapat dalam ini itu yaitu perusahaan itu yang memiliki produk yang banyak atau perusahaan yang sangat terdiversifikasi. Jadi langkah kedua dalam memilih suatu struktur itu yaitu merencanakan akuntabilitas sumber daya, di mana akuntabilitas sumber daya ini mengikuti logika dari distribusi risik keputusan atau aktivitas yang dicapai oleh penciptanya. Jadi di dalam struktur akuntabilitas sumber daya ini dia itu terdapat 4 jenis unit akuntansi yang terkenal di literaturnya, terdiri atas pusat laba, pusat biaya, pusat pendapatan, bahkan pusat investasi. Nah, kita akan mengetahui 4 jenis ini digunakan dalam apa saja. Nah, apabila di dalam hubungan ini itu antara aktivitas atau keputusan dan sumber daya ini digunakan atau digabungkan, maka di dalamnya ini dia ini menggunakan pusat pendapatan dan pusat biaya. Dan sedangkan apabila terdapat penggabungan pemasaran dan produksi di bawah seorang manajer, maka ini tuh diatur
oleh pusat investasi dan pusat laba. Baiklah, selanjutnya itu pengembangan anggaran dasar, di mana tadi kita sudah mengetahui bagaimana memilih struktur desentralisasi tersebut. Jadi sebenarnya struktur desentralisasi itu dia tuh merupakan langkah pertama di jalan yang menuju pada desentralisasi. Jadi di dalam pengembangan anggaran dasar ini terdapat yang namanya pendelegasian aktivitas, di mana dapat kita pahami bahwa sistem desentralisasi ini itu penuh akan mendelegasikan aktivitas yang dapat dipisahkan tidak hanya sedikit, bahkan yang tidak berperan dalam yang namanya di dalam manajemen sentral. Yang kedua itu ada menetapkan norma-norma keperlakuan. Nah, norma-norma keperlakuan itu yang paling penting adalah sosialisasi, formalisasi, spesialisasi, dan standarisasi. Nah, apa sih sosialisasi itu? Nah, sosialisasi ini teknik terpenting yang digunakan dalam mengomunikasikan perilaku yang dapat diterima, di mana sosialisasi ini cara yang paling efektif yang digunakan untuk mengomunikasikan nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu organisasi tersebut, seperti kualitas bahkan layanan. Selanjutnya spesialisasi. Nah, spesialisasi itu apa? Nah, spesialisasi itu dia ini mempunyai kalian khusus atau tingkat profesionalnya di dalam suatu organisasi. Jadi profesionalisasi ini sangat penting dalam suatu organisasi, di mana para profesional ini akan merasa otonom dan independen apabila nilai-nilai suatu organisasi ini tidak bertentangan pada nilai-nilai para profesional tersebut. Dan standarisasi. Nah, standarisasi ini dia itu lebih mengacu kepada sejauh mana sih aturan-aturan standar ini berfungsi. Jadi harus dibuat perbedaan antara perilaku standar dan perilaku terdesentralisasi. Nah, perilaku standar itu contohnya kode etik, dan perilaku terdesentralisasi itu contohnya tuh memproduksi produk sesuai dengan standar kualitas. Selanjutnya yang terakhir itu formalisasi. Nah, formalisasi ini atau tingkat sampai sejauh mana sih terdapat peraturan, prosedur, dan rutinitas tertulis ini merupakan teknik lain dalam mengomunikasikan norma. Baiklah, yang ketiga itu klarifikasi hubungan antar unit, di mana anggaran dasar ini juga perlu sangat penting memberikan peraturan-peraturan dasar untuk mengolah pertukaran ini. Nah, pertukaran ini tuh sangat perlu, di mana subunit-subunit ini apabila saling bergantung satu sama lain, ini gunanya untuk input maupun output. Nah, hal ini itu menciptakan kebutuhan untuk mengolah subunit dengan cara unit individual dan organisasi guna untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi sebenarnya desentralisasi ini itu meningkatkan bahaya, di mana subunit itu hanya meningkatkan tujuannya sendiri, sedangkan dengan cara mengorbankan organisasi, dengan cara memungkinkan manajer subunit ini untuk bertindak secara independen. Nah, di dalam anggaran dasar ini dia menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kompetitif dan pendekatan kolaboratif. Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu kolaboratif dan apa itu kompetitif. Nah, di sini pendekatan kompetitif. Nah, pendekatan kompetitif itu dia lebih mengandalkan pada mekanisme pasar dan mensubstitusi pasar internal itu yang fisik dengan pasar eksternal. Jadi persaingan antar subunit ini sangat didukung, dan harga transfer pasar internal ini menjalankan peran alokasi sumber daya dengan sistem harga eksternal. Sedangkan pendekatan kolaboratif itu dia lebih menekankan keanggotaan organisasionalnya ini dan mendorong individual itu untuk bekerja sama dengan membuat satu tim, tapi dengan menggunakan aturan penghargaan dan sesuai dengan nilai yang sesuai. Yang akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Pada kasus sebelumnya, pemasok internal memasok barang dengan harga yang cukup tinggi, namun kualitas barangnya rendah. Yang mana sikap dari pembeli ini membandingkan dengan harga pemasok eksternal yang mana harganya rendah namun kualitasnya cukup baik, sehingga mereka itu memberikan opsi
atau pilihan untuk membeli dari pemasok eksternal. Namun karena masih dalam satu grup usaha, mereka itu memiliki ketergantungan strategis, di mana apabila suatu cabang membeli pemasok dari eksternal, maka akan mempengaruhi lapor keuangan yang akan dihasilkan. Namun dari pilihan lain, mereka juga akan memberikan harga jadi barang jadinya itu dengan harga yang tinggi, dan akan memberikan kesulitan juga bagaimana penjualannya, apakah dia mencapai target atau tidak. Kemudian pada ketidaklengkapan harga, mungkin saja pada divisi lain mereka menaikkan harga, misalnya pada harga kargo, mungkin harga kargo itu lebih mahal sehingga mereka menekan pada anggaran produksinya sehingga kualitasnya rendah. Dimana pada divisi tersebut dia menginginkan keuntungan, dimana dengan menekan biaya produksi tersebut, sehingga pada biaya pengiriman yang tinggi tersebut akan mengakibatkan harga yang tinggi pada barang tersebut. Hal itu disebabkan karena perusahaan A dengan perusahaan B itu dengan jaraknya cukup jauh. Karena permasalahan tersebut bisa jadi memberikan opsi untuk membeli keluar atau memilih pemasok lain. Karena opsi itu muncul karena pemasok internet itu sudah tidak efisien lagi terhadap biaya-biaya produksinya, sehingga mereka tuh menginginkan untuk pemasok eksternal. Pemasok internal memberikan barang yang dengan harga cukup tinggi namun kualitas yang buruk. Karena ketersediaan pasar eksternal yang mana memberikan barang dengan harga yang cukup rendah namun kualitasnya cukup baik, sehingga memberikan opsi untuk memikirkan apakah mengambil tindakan untuk membeli barang dari pemasok eksternal. Namun di sini mereka memiliki ketergantungan yang strategis, di mana mereka itu saling terikat untuk mencapai suatu target. Bagaimana mereka tuh sehingga tidak bisa keluar dari grup usaha tersebut. Namun karena ketidakpastian harga, karena kita ketahui harga yang tinggi itu jelas memberikan kepercayaan bahwa kualitas suatu barang itu memang bagus dan baik. Namun karena harga yang tidak kompetitif, sehingga mereka tuh bisa saja memiliki pilihan untuk keluar, karena pemasok internal itu sudah tidak efisien lagi dengan anggaran yang dibutuhkan. Agar ketidakefisienan tersebut mungkin saja bisa terjadi pada harga transfer yang terlalu tinggi, karena kita ketahui transfer suatu barang itu dilihat dari jarak jauhnya. Contohnya dari perusahaan A itu adalah pemasok, dan perusahaan B yang akan membeli barang. Sedangkan jarak mereka itu menyeberang antar pulau, sehingga harga barang tersebut bisa jadi sangat tinggi karena harga transfernya tadi yang membengkak. Jadi untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja itu kita ada bagaimana pelaksanaan tanggung jawab, apakah dilaksanakan dengan baik, apabila, dan juga untuk kerjasama bisa kita dibuat dengan penyelarasan tujuannya itu dengan tujuan yang sama, tidak dengan tujuan masing-masing. Misalnya kalau ya ini tanggung jawab saya, ya saya selesaikan dengan baik, ya terserah dengan tanggung jawab Anda tersebut. Nah, jadi harus dengan penyelarasan tujuan yang sama-sama menyelesaikan tanggung jawabnya. Baiklah, kesimpulan dari materi ini itu dapat kita simpulkan bahwa desentralisasi ini dia merupakan pola dari organisasi, di mana dengan desentralisasi berbagai hal yang terkait dengan organisasi ini dapat telah didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah. Meskipun di sini tuh terdapat aspek keperlakuan dari pihak penerima. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.